Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video IPA kelas 5 yang terakhir, yaitu tentang peredaran darah. Jadi ini kita membahas tentang alur peredaran darah itu ya. Itu dimulai dari mana dan menuju kemana. Baik, di sini ada sebuah gambar itu menunjukkan arah-arah kemana darah itu mengalir ya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dari pusatnya dulu ya. Jadi darah itu berpusat dari sini ya semuanya ya. Nah, dari sini itu adalah jantung ya. Jadi jantung itu pusat dari darah ya. Karena jantung itu memompa darah ya. Kalau yang membuat bukan jantung darah itu ya. Tapi jantung itu bisa mengalir ke tubuh kita karena adanya jantung. Baik, jadi pusatnya di jantung. Nah, jantung itu punya 4 ruangan, ini sudah diberi nama 1, 2, 3, 4 ini. Oke, yang atas 1 dan 2 itu namanya serambi ya. Jadi ini namanya serambi. Karena ini di sebelah kiri berarti serambi kiri. Sementara nomor 1 karena di sebelah kanan berarti namanya serambi kanan. Nah, itu dia. Nah, untuk yang bawah ini yang paling penting pada jantung ya. Yang paling bawah ini ini bentuknya agak tebal. Karena kenapa? Di sini berfungsi menyemburkan darah ya. Yang menyemburkan darah itu yang bawah ini. Yang bawah ini namanya bilik. Kalau di sebelah kiri berarti bilik kiri. Kalau di sebelah kanan berarti bilik kanan. Jadi di jantung itu yang menyemburkan darah ya bilik ini ya. Yang kerjanya paling berat adalah bilik, bukan serambi. Baik. Nah, kalau untuk yang seperti pipa ini ya, yang seperti pipa itu adalah pembuluh darah ya. Itu yang membawa darah ya, pembuluh darah itu kendaraannya ya, enaknya ngomong kendaraannya. Baik. Nah, sekarang pengertiannya ya, peredaran darahnya itu kemana saja. Jadi peredaran darah itu dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar itu dari jantung ya ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah besar. Nah, sementara peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Oke. Nah, untuk menghafalkannya itu mudah sekali, kita menggunakan angka 8 ya. Jadi gini, dimulai dari tengah. Ini peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Jadi gitu cara menghafalkannya ya. Kita ulangi. Jadi besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Jadi seperti itu ya, seperti angka 8 cara menghafalkannya. Peredaran darah besar dan kecil. Jadi yang menuju ke bawah, menuju ke angka 7 ini adalah seluruh tubuh. Angka 8 ini adalah paru-paru. Nah, untuk yang ke atas ini nggak usah ya, nggak usah dihafalkan karena sama ya. 7 dan 9 itu sama ya. Oke. Langsung aja sekarang kita perhatikan gambarnya. Dimulai dari serambi kiri. Dari serambi kiri kita lihat panahnya itu pasti menuju ke bawah ya. Yang ke sini nggak usah ya, yang ke sini nggak usah. Ini nggak usah ini. Jadi menuju ke bawah ke seluruh tubuh. Berarti serambi kiri, bilik kiri itu adalah awal dari peredaran darah besar. Ya, dari peredaran darah besar itu dimulai dari nomor 2 serambi kiri menuju ke bilik kiri, ini nomor 2 menuju ke bilik kiri nomor 4, seret, lalu menuju ke sini. Nah, di sini ya, di sini itu ada pembuluh darah besar namanya aorta. Aorta itu pembuluh darah besar. Ya, pembuluh darah besar. Oke, pembuluh darah terbesar namanya aorta.
Nah, aorta yang keluar dari jantung itu ini adalah ini yang keluar dari jantung. Ini itu disebut nadi atau arteri. Jadi, nadi atau arteri itu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung ya. Terlihat seperti pada gambarnya. Jadi, dia keluar dari jantung darahnya dan dibawa oleh arteri. Nah, diisi oleh apa? Karena di sebelah kiri ya, gambar yang sebelah kiri ini dibagi jadi dua gini. Sebelah kiri itu isinya O2. Jadi pembuluh darah nadi arteri atau arteri itu membawa darah dari keluar dari jantung. Isinya ya berisi oksigen, oke. Menuju kemana? Menuju ke seluruh tubuh. Jadi nadi atau arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, isinya O2, terus menuju ke seluruh tubuh. Nah, makanya berarti kalau ke seluruh tubuh berarti nanti nadi itu berkaitan dengan pembuluh darah, peredaran darah besar nanti. Nah, sesampainya di seluruh tubuh itu nanti O2-nya kan diambil, sari-sari makanannya diambil. Ini sudah sampai nomor 7 ya tadi, sudah sampai 6, 7. Nah, nanti dikembalikan lagi ke jantung ya, dikembalikan lagi ke jantung. Oke, siapa yang mengembalikan? Sama, tetap pembuluh darah ya. Karena darah itu mengalir melalui pembuluh darah. Cuma pembuluh darahnya itu masuk ke jantung, bukan keluar ke jantung. Oke, jadi itu aja bedanya. Sama-sama pembuluh darah tapi fungsinya berbeda. Nah, dari nomor 7 ini ke nomor 5 ini sama ya, pembuluh darah tapi namanya vena. Vena atau balik. Nah, tadi kan di seluruh tubuh itu kan membawa O2 kan. Nah, O2-nya itu diserap oleh tubuh, tersisa CO2 sisanya. Sisa penggunaan O2 itu adalah CO2. Jadi pembuluh darah vena itu isinya CO2 semua ya. Jadi CO2. Jadi yang darah yang masuk ke jantung itu isinya CO2. Tapi yang keluar dari jantung isinya O2. Di sini. Jadi vena atau balik itu fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Ya, isinya apa? Isinya CO2. Dan setelah kembali ke jantung dia masuk ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan nih. Nah, sampai di situ selesai ya. Jadi selesai. Itu adalah peredaran darah besar. Oke, jadi urutannya seperti itu ya, peredaran darah besar ya. Dari nomor 2, 4, aorta, 6, 7, 5, 1, 3. Jadi seperti itu ya. Kalau di situ ditulis peredaran darah besar itu berarti sebentar. Berarti nomor 2 serambi kiri, lalu nomor 4 bilik kiri, lalu aorta ya. Lalu nomor 6 nadi atau arteri, nomor 7 seluruh tubuh, 5 vena, 1 serambi kanan, 3 bilik kanan. Selesai. Jadi itu peredaran darah besar ya. Jadi peredaran darah besar itu yang begini ya, yang ke bawah ya. Nah, ini. Ya, ini seluruh tubuhnya di sini ya, seluruh tubuh. Jadi peredaran darah besar. Nah, nanti setelah di sini ke atas. Nah, di sini ada paru-paru. Nah, paru-paru itu berarti peredaran darah kecil. Oke, lanjut kita ke peredaran darah kecil. Dimulai dari peredaran darah kecil itu dimulai dari ini, yang kuning ini, yang nomor 1 dan 3. Karena arahnya ke atas ya ini, ke sini. Dan nomor 8 itu paru-paru. Oke. Jadi dari serambi kanan ke bilik kanan dibawa ke atas. Nah, ini adalah pembuluh darah. Ingat, pembuluh darah yang keluar dari jantung itu namanya nadi. Jadi jalur ini nomor 10 ini itu nadi ya.
namanya tetap nadi, tapi karena menuju ke paru-paru namanya ditambah pulmonalis. Namanya nadi pulmonalis. Setelah itu dia masuk ke paru-paru. Diingat-ingat ya. Jadi darah yang berasal dari jantung yang dibawa oleh vena tadi ini, dibawa oleh vena, itu isinya CO2. Jadi nadi pulmonalis itu membawa CO2, lalu dimasukkan ke paru-paru. Seperti bab yang pertama, oleh paru-paru nanti diganti dengan O2 ya. Oleh siapa? Alveolus. Jadi di sini alveolus itu bekerja seperti itu ya, menukar CO2 jadi O2. Setelah itu dibawa lagi ke sini. Nah, ini oleh pembuluh darah juga tetap ya. Jadi pembuluh darah yang masuk ke jantung namanya vena di sini. Di sini ada vena. Nah, karena dari paru-paru namanya vena apa? Pulmonalis. Nah, ini isinya sudah O2 ini yang masuk dari sini. Oke, lalu dibawa ke serambi kiri, bilik kiri, selesai. Jadi itu adalah peredaran darah kecil ya. Berarti kalau ditulis peredaran darah kecil itu dari nomor 1 serambi kanan, lalu nomor 3 bilik kanan, nomor 10 nadi pulmonalis, nomor 8 paru-paru, nomor 11 vena pulmonalis, nomor 2 serambi kiri, nomor 4 bilik kiri. Nah, selesai. Itu namanya peredaran darah kecil yang menuju ke paru-paru. Ya, jadi diingat-ingat itu ya. Untuk bab berikutnya tentang jantung itu ya, jantung itu bisa dibaca di buku ya. Jadi jantung itu punya pelindung juga ya, namanya perikardium kalau nggak salah, atau miokardium. Kalau ototnya namanya perikardium atau kebalik ya, silahkan dibaca di buku. Jadi kita hanya membahas tentang peredaran darah besar itu bagaimana secara garis besarnya. Oke. Jadi diingat-ingat kembali, didengarkan kembali videonya sampai memahami ya pola dari alur peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.